Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor ataupun biasa disingkat dengan PMSM. Nah, pada mata pelajaran PMSM ini, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai sistem pelumasan sepeda motor. Nah, kira-kira mengapa kita perlu belajar mengenai sistem pelumasan pada sepeda motor? Nah, untuk menjawab hal tadi, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa fungsi dari sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan adalah sistem yang mengatur pelumasan bagian-bagian mesin secara kontinu untuk mencegah keausan dan menjaga temperatur mesin. Jadi, di sini fungsinya yaitu yang ini ya, mencegah keausan dan menjaga temperatur mesin. Oke, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan tadi ya, mengapa kita perlu belajar sistem pelumasan? Kita bisa melihat tampilan video berikut ini. Nah, dapat kita lihat ya, pada dasarnya dalam mesin sepeda motor itu terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan saling bergesekan dan berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, jadi dua logam yang saling bergesekan akan menimbulkan panas dan menyebabkan keausan. Nah, jadi maka dari itu, untuk mengurangi efek dari timbulnya panas ataupun keausan tersebut, jadi digunakanlah minyak pelumas atau yang lebih kita kenal dengan nama oli untuk melumasi seluruh komponen-komponen yang bergerak dan bergesekan agar setiap komponen tersebut ketika saling bergesekan bisa mengurangi panas dan keausan yang dihasilkan. Nah, dapat kita lihat ya dari tampilan video berikut. Di sini tentu banyak roda gigi, komponen-komponen yang saling bergesekan. Tentunya kalau dia tidak dilakukan pelumasan, nantinya gesekan yang ditimbulkan akan menjadi semakin besar, sehingga bisa menimbulkan panas yang berlebihan. Maka dari itu, disinilah fungsi dan peranan dari sistem pelumasan, agar nantinya setiap komponen yang bergesekan ini bisa diminimalisir, baik itu dari segi timbulnya panas ataupun dari segi keausannya. Nah, jadi maka dari itu fungsi dan peranan sistem pelumasan ini sangat penting dalam sebuah mesin sepeda motor agar nantinya sepeda motor yang kita gunakan dapat bekerja dengan optimal. Nah, jadi itulah mengapa pentingnya kita belajar tentang sistem pelumasan pada sebuah sepeda motor. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti biasanya ya, dalam suatu kegiatan kita harus memiliki tujuan agar nantinya kegiatan yang akan kita lakukan dapat sesuai ataupun tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sama halnya dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan nantinya siswa dapat menunjukkan komponen-komponen sistem pelumasan, kemudian siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dari sistem pelumasan, dan kemudian yang ketiga, siswa dapat melakukan perawatan dan pemeriksaan sistem pelumasan. Nah, jadi semoga ketiga tujuan pembelajaran ini pada nantinya bisa kalian capai pada akhir materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk saja ke komponen-komponen dari sistem pelumasan. Ada pompa oli, kemudian filter oli, ada pendingin oli, dan ada pengukur kedalaman oli. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya pompa oli. Nah, pompa oli itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada yang modelnya menggunakan roda gigi seperti ini, kemudian ada juga yang menggunakan model trusoid namanya, yang seperti ini. Nah, jadi pompa oli ini tadi ya berfungsi untuk memompa dan menyalurkan oli yang ada di bak mesin menuju ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Nah, jadi bagian dari sistem pelumasan ya, yang berfungsi untuk mengalirkan ke bagian-bagian penting yang membutuhkan sistem pelumasan ataupun proses pelumasan. Nah, jadi melalui pompa oli inilah oli yang ada pada disalurkan. Oke, selanjutnya setelah pompa oli kita masuk ke filter ataupun saringan oli. Nah, filter ataupun saringan oli itu bentuknya seperti ini ya.
Nah, jadi komponen ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut terbawa oli yang bersirkulasi. Nah, jadi ketika ada sirkulasi oli ya, dari pompa oli menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan sistem pelumasan. Selanjutnya, peranan filter ini yaitu menyaring kotoran yang ikut terbawa oli ketika oli bersirkulasi. Jadi nantinya jika oli kotor yang melumasi komponen-komponen mesin tentu akan menyebabkan kehausan. Jadi seluruh oli yang dipompa oleh pompa oli akan dialirkan melalui filter oli. Nah, kemudian oli tersebut akan disaring sebelum disirkulasikan ke komponen-komponen mesin sepeda motor. Nah, jadi itulah fungsi dari filter oli sepeda motor. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu pendingin oli ataupun biasa disebut dengan oil cooler. Nah, oil cooler ini ya, tidak semua sepeda motor memakai yang namanya oil cooler ini. Nah, jadi fungsi dari oil cooler ini lebih kepada sistem pendinginan. Nah, tetapi di sini yang diinginkan adalah oli yang bersirkulasi pada mesin sepeda motor. Nah, jadi pada dasarnya temperatur oli yang dianjurkan tidak boleh melebihi 100 derajat Celcius. Jadi apabila oli lebih dari 100 derajat Celcius, maka proses pelumasan menjadi kurang baik. Karena jika suhunya tinggi, pelumas ataupun oli cenderung menjadi encer, sehingga kemampuan melumasinya menjadi berkurang secara signifikan. Nah, jadi pada dasarnya oil cooler ini bentuknya menyerupai radiator dan terpasang biasanya pada bagian depan mesin. Nah, jadi letaknya biasa berada di bagian depan mesin ya. Jadi ketika udara melewati kisi-kisi ini, udara akan tertahan pada kisi-kisi ini. Kemudian pada bagian selang ini, yang warna hitam ini, disinilah mengalir oli sepeda motor yang disirkulasikan ke oil cooler ini. Jadi nantinya ketika oli bersirkulasi di sini, kemudian ada udara yang tersaring ataupun yang tertahan oleh sirip-sirip dari oil cooler ini, maka nantinya oli yang bersirkulasi tersebut akan turun suhunya sehingga bisa memaksimalkan dari proses pelumasan ataupun kinerja dari mesin sepeda motor. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen yang berikutnya yaitu pengukur kedalaman oli. Nah, pengukur kedalaman oli ini biasanya letaknya satu bagian dengan penutup oli. Tetapi tidak semua sepeda motor ya menggunakan yang namanya batang pengukur kedalaman oli seperti ini. Nah, jadi untuk sepeda motor terdahulu ya, biasanya dia pada bagian penutup oli sudah terpasang ataupun sudah terdapat yang namanya batang pengukur kedalaman oli. Nah, jadi pada bagian ujung batang pengukur ini ada indikator apakah oli tersebut masih banyak ataupun sudah berkurang. Jadi biasanya pada bagian ujungnya di situ ada indikator ya. Jadi indikator itulah sebagai penanda kapan kita harus mengganti oli pada sebuah sepeda motor. Oke, tadi kita sudah belajar komponen-komponen dari sistem pelumasan sepeda motor, yang mana ada pompa oli, filter oli, kemudian pendingin oli, dan pengukur kedalaman oli. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang prinsip kerja dari sistem pelumasan. Nah, jadi pada dasarnya sistem pelumasan itu terdiri dari dua ya. Ada yang sistem pelumasan pada mesin 2 tak dan ada sistem pelumasan pada mesin 4 tak. Nah, pada mesin 2 tak sendiri ya, ada dua sistem pelumasan, yaitu yang pertama sistem pelumasan campur dan terpisah, di mana di sini pada sistem pelumasan campur ya, di sini bahan bakar dari sepeda motor ataupun bensin ya dicampurkan secara langsung dengan oli campur. Nah, jadi dia biasanya ada takarnya antara jumlah bensin dengan jumlah oli yang dicampurkan. Nah, jadi biasa untuk sistem pelumasan campur ini digunakan pada sepeda motor 2 tak terdahulu ya, seperti sepeda motor Vespa dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga pada sistem pelumasan 2 tak yaitu sistem pelumasan terpisah. Nah, jadi untuk motor-motor 2 tak ya yang sudah lebih keluaran terbaru dari Vespa, biasanya dia sudah menggunakan sistem pelumasan yang terpisah.
Nah, jadi biasanya dia ada bagian tersendiri ya, di mana bagian ini untuk menampung oli campur untuk proses pelumasan dari sistem pelumasan 2 tak. Nah, jadi pada akhirnya nanti di sini oli campur tersebut akan menyampur secara tersendiri dengan bensin pada sepeda motor 2 tak. Jadi kita tidak perlu menyampurnya seperti bagian yang ini ya, yang manual. Di sini proses pencampurannya kan manual, di mana kita harus mengatur komposisi dari bensin dan oli yang akan kita campurkan. Tetapi kalau pada yang sistem pelumasan 2 tak terpisah ini, di sini dia sudah secara otomatis akan tercampur ya. Karena di sini dia sudah terpisah antara bensin dan oli campur yang akan digunakan. Nah, jadi itu mengenai sistem pelumasan sepeda motor 2 tak. Nah, kemudian kita masuk ke sistem pelumasan mesin 4 tak, yang mana ada sistem pelumasan kering dan ada sistem pelumasan basah. Nah, pada pelumasan mesin 4 tak ya, di sini sistem pelumasan kering, pada awalnya pada sistem pelumasan kering itu ada sebuah tempat untuk menampung oli sepeda motor. Tetapi tempat tersebut berbeda dengan tempat penampung ataupun bak mesin ya. Jadi tempatnya tersendiri, terpisah dengan bak mesin, digunakan untuk menampung oli sepeda motor. Kemudian dari penampungan ini akan disalurkan ataupun dipompa menggunakan pompa oli, kemudian masuk ke filter. Nah, jadi ini bak mesin ya. Ini bak mesin, dia terpisah. Jadi di lain sisi dari bak mesin, di sini ada tempat penampung olinya tersendiri. Jadi kemudian oli yang ada di bak penampung ini akan dipompa oleh pompa oli, kemudian difilter oleh filter oli, dan kemudian oli tersebut akan disalurkan ke sistem transmisi sepeda motor dan bagian-bagian lain yang membutuhkan proses pelumasan pada sebuah sepeda motor. Nah, jadi di sini kemudian setelah oli dari bekas pelumasan dari mesin sepeda motor ini tertampung, maka selanjutnya oli tersebut akan disalurkan lagi melalui pompa ya. Di sini ada pompa lagi menuju ke penampung oli pada sistem pelumasan kering. Nah, kemudian dari tempat penampung ini oli disalurkan lagi sehingga sirkulasinya adalah seperti pada tampilan yang ini. Nah, jadi begitulah sistem pelumasan kering pada sistem pelumasan mesin 4 tak. Jadi dia terpisah antara penampung oli di bak mesin dan penampung oli untuk sistem pelumasan. Nah, kemudian di sini berbeda dengan yang sistem pelumasan basah ya, di mana di sini oli secara langsung tertampung pada bagian bak mesin. Jadi dia tidak ada tempat penampung oli khusus selain dari bak mesin seperti pada sistem pelumasan kering. Jadi pada sistem pelumasan basah, oli itu akan ditampung seluruhnya pada bagian bak mesin. Nah, kemudian dari bak mesin inilah oli tersebut dipompa oleh pompa oli, kemudian dilakukan penyaringan melalui filter oli dan disalurkan ke bagian-bagian ataupun komponen mesin sepeda motor yang membutuhkan sistem pelumasan. Nah, jadi sirkulasinya seperti itu ya, mulai dari tempat penampung bak mesin, kemudian menuju ke pompa oli, filter oli, dan bagian-bagian komponen sepeda motor ataupun mesin sepeda motor yang membutuhkan sistem pelumasan. Nah, jadi pada sistem pelumasan basah ini, dia prosesnya lebih singkat daripada sistem pelumasan kering. Di mana pada sistem pelumasan kering di sini membutuhkan tempat penampung oli khusus ya, selain daripada bak mesin sepeda motor. Nah, jadi itulah prinsip kerja dari sistem pelumasan mesin 4 tak. Ada sistem pelumasan kering dan ada sistem pelumasan basah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan dan perawatan sistem pelumasan. Nah, yang pertama ada di sini penggunaan jenis oli yang sesuai. Nah, jadi pada dasarnya ya, oli tersebut terdiri dari beberapa jenis ya. Biasanya pada bagian kemasan oli terdapat angka ataupun bacaan ya yang berbeda-beda. Seperti contohnya di sini
Di sini ada kode 10W, 10W40, kemudian di sini ada 5W30, dan di sini ada 20W50. Nah, jadi dia biasanya berbeda-beda ya pada kemasan oli. Nah, jadi kode ini mengartikannya. Di sini ada tulisan SIA, di mana SIA ini merupakan standar satuan dari kekentalan oli dunia. Nah, jadi SIA ini sudah standarnya ya. Ini merupakan standar dari standar satuan oli dunia. Kemudian di sini ada angka 5 dan angka W. Nah, W ini menunjukkan suhu dingin ya, winter. Jadi ketika di sini dia pada suhu dingin, kekentalannya adalah 5. Kalau dia yang 5W min 30. Kemudian di sini angka 30 ini menunjukkan tingkat kekentalan dari oli ketika berada pada suhu tinggi. Ini suhu tinggi ya. Kemudian yang ini suhu rendah. Nah, jadi jika semakin besar angka daripada kode spesifikasi oli ini, maka semakin tinggi pula tingkat kekentalannya. Nah, jadi semakin tinggi angka, maka akan semakin tinggi tingkat kekentalannya. Nah, jika dia angkanya berkurang, maka dia akan encer. Ya, jadi di sini pada suhu rendah, dia tingkat kekentalannya 5. Kemudian di sini pada suhu tinggi, dia tingkat kekentalannya 30. Nah, jadi biasanya pada buku manual book sepeda motor itu sudah ada anjuran-anjuran berapa kode oli yang harus kita gunakan. Nah, kemudian pada merek-merek sepeda motor tertentu ya, biasanya dia sudah dianjurkan oli-oli dari merek-merek sepeda motor tersebut. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menggunakan oli sesuai dengan standar merek dari sebuah sepeda motor. Nah, jadi contohnya pada kode yang ini ya. Di sini berarti tingkat kekentalannya 10 pada suhu dingin. Kemudian pada suhu tinggi tingkat kekentalannya yaitu 40. Berarti pada suhu tinggi di sini tingkat kekentalan olinya akan sangat tinggi ataupun akan sangat kental. Karena di sini angkanya lebih tinggi daripada contoh yang kita buat tadi. Di sini kan 30, di sini 40. Berarti nantinya di sini oli jenis ini akan memiliki kekentalan oli yang sangat tinggi pada suhu tinggi. Kemudian di sini sama ya, ini sama seperti yang di sini. Nah, kemudian di sini ada SIA 20W50. Nah, jadi untuk oli ya pada jenis ini, di sini pada suhu rendah tingkat kekentalannya di sini cukup tinggi yaitu 20. Berarti olinya pada suhu rendah cukup kental ya di sini karena tingkat kekentalannya 20. Kemudian pada suhu yang tinggi tingkat kekentalannya 50. Nah, jadi tentu di sini 50 sangat kental ya. Nah, jadi angka-angka ini merupakan indikator dari tingkat kekentalan oli mesin yang digunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu kondisi oli. Yang perlu kita perhatikan di sini mengenai kondisi oli. Kita bisa mengetahui kondisi oli dengan melihat warna dari oli yang kita gunakan. Nah, jadi biasanya pada bagian batang pengukur tadi ya, kan kita bisa melihat pada ujungnya warna oli yang dihasilkan pada sepeda motor yang sedang kita gunakan. Nah, jika dia di sini warnanya hitam ya. Nah, jika seperti ini, nah warnanya hitam, kecoklatan ataupun kental seperti susu, itu sudah wajib dilakukan proses penggantian. Karena di sini kualitas oli tersebut sudah tidak baik lagi untuk digunakan pada sistem pelumasan sepeda motor. Nah, jadi jika warnanya seperti pada gambar ini, dia sudah agak kecoklatan, kemudian hitam, dan sudah putih seperti susu, dia perlu diganti. Nah, jika dia masih sesuai dengan gambar yang berikut, nah ini masih bisa digunakan ya.
masih bisa digunakan karena dia masih sesuai dengan standar yang diizinkan. Nah, jadi kita bisa melakukan pengecekan ya melalui batang pengukur kedalaman oli ataupun bisa menggunakan alat untuk pengecekan kualitas oli seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi dari oli sepeda motor yang kita gunakan dan mengetahui kapan oli tersebut harus diganti. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggantian oli. Nah, jadi pada dasarnya sepeda motor yang digunakan itu memiliki standar penggantian oli masing-masing sesuai dengan anjuran dari merek sepeda motor itu sendiri. Nah, jadi biasanya oli mesin itu di sini pada buku standar servisnya dilakukan setiap 4000 km. Nah, jadi ini merupakan standar ya. Oli itu diganti setiap 4000 km. Nah, 4000 km ini untuk sepeda motor yang digunakan kesehariannya. Nah, tetapi jika sepeda motor tersebut jarang dipakai ya, misalnya sudah sebulan tidak pernah dipakai. Nah, jadi dia standarnya ya, tidak boleh lebih dari yang namanya 2 bulan. Jika motor itu jarang ataupun tidak digunakan. Karena tentu di sini kualitas oli akan menurun. Nah, jadi jika dia untuk keseharian ya, jika sepeda motor itu digunakan untuk keseharian, maka indikator kita yaitu kurang lebih sekitar 4000 km. Kemudian jika sepeda motor tersebut tidak pernah digunakan ataupun jarang digunakan, indikatornya antara 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi tergantung ya. Jadi kita atur sesuai dengan kondisi penggunaan dari sepeda motor. Nah, selanjutnya kita lakukan penggantian filter oli. Nah, untuk penggantian filter oli ini yang dianjurkan biasanya pada sepeda motor yaitu setiap 10.000 km. Nah, kalau kita menggunakan indikator jarak yaitu setiap 10.000 km. Tetapi kalau kita ukur dari indikator penggantian oli, kita bisa melakukan penggantian filter oli 2 sampai 3 kali dari penggantian oli. Nah, jadi jika kita menggunakan indikator yang ini, penggantian oli ya, di saat kita sudah melakukan penggantian oli baik itu 2 ataupun sampai 3 kali, kita bisa mengganti filter oli yang kita gunakan. Nah, jadi secara hitung-hitungan hampir sama ya. Di sini jika kita melihat ataupun menggunakan indikator 10.000 km, berarti di sini memakai ukuran jarak ya. Sedangkan di sini standar ukurannya yaitu penggantian oli. Nah, kalau dihitung-hitung hampir sama ya. Dimana tadi oli itu diganti setiap 4000 km ya. Nah, jika 1 kali, jika 2 kali, kemudian 8000. Berarti jika Nah, jika 3 kali berarti di sini 12.000. Nah, jadi kalau kita melihat dari indikator jarak di mana ada di sini 10.000, berarti dia sesuai dengan anjuran dari penggantian oli. Di mana di sini setiap kita melakukan penggantian oli, kita dianjurkan mencapai jarak 4.000 km. Berarti untuk menuju ke angka 10.000, kita harus mengganti oli antara 2 sampai 3 kali. Nah, jadi standar ukurannya ketika 2 ataupun 3 kali mengganti oli, kita bisa melakukan penggantian filter oli. Kemudian ketika sudah mencapai 10.000, kita juga bisa melakukan penggantian filter oli. Jadi tergantung daripada indikator mana yang mau digunakannya. Oke, jadi itulah tadi mengenai sistem pelumasan sepeda motor.
di mana tadi kita sudah belajar yang pertama mengenai komponen-komponen dari sistem pelumasan, kemudian bagaimana prinsip kerja dari sistem pelumasan, dan bagaimana pemeriksaan dan perawatan sistem pelumasan. Nah, semoga tujuan-tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan barusan sudah kalian capai dan kalian kuasai. Nah, jadi semoga pembelajaran kita pada hari ini ataupun materi kita pada kali ini bisa menambah wawasan kalian pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, khususnya pada materi sistem pelumasan. Nah, jadi mungkin cukup ini saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai sistem pendinginan sepeda motor. Kalian bisa membaca ataupun mencari informasi-informasi terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, agar nantinya kalian akan lebih mudah memahami tentang materi-materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan ataupun ada kekurangan. Terima kasih sudah bergabung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.